Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam latihan fisika. Pada episode 3 kita melanjutkan pembahasan soal-soal pada gerak rotasi. Semoga video ini dapat membantu dan mempermudah belajar dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada gerak rotasi. Kita bahas pada soal pertama. Sebuah partikel bergerak melingkar menurut persamaan S sama dengan T pangkat 3 ditambah 2T dikuadratkan, di mana S dalam sekon, T dalam sekon, di mana S dalam sentimeter, T dalam sekon. Saat T sama dengan 2 sekon, percepatan sentripetal partikel 80 cm per sekon kuadrat. Hitunglah jari-jari lingkarannya dalam sentimeter. Inilah nilai jari-jari lingkaran yang sudah disediakan. Kita bahas bersama-sama. S sama dengan T pangkat 3 ditambah 2T kuadrat. Kemudian T sama dengan 2 sekon. Berapakah jari-jarinya pada waktu percepatan sentripetalnya 80 cm per sekon kuadrat? Maka kita mulai saja ya. AS sama dengan V kuadrat dibagi dengan R. Ini kalau kita kalikan dengan M ya, maka M kali A sama dengan MV kuadrat dibagi dengan R. Jadi asalnya ini adalah dari gaya Newton dengan gaya sentripetal. Maka R-nya sama dengan V kuadrat dibagi dengan AS. V merupakan turunan pertama dari fungsi posisi, maka persamaannya boleh dirubah menjadi R sama dengan 1 AS dikalikan dengan V dikuadratkan. Maka V kuadratnya diganti ds per dt dikuadratkan sebagai fungsi kecepatan. Jadi persamaannya menjadi 1 per AS dikalikan ds per dt dikuadratkan. Maka persamaannya dimasukkan. Jadi D per dt ya, dikalikan T pangkat 3 ditambah 2T dikuadratkan. Ya. Ini juga seluruhnya dikuadratkan dikalikan dengan 1/80. Maka ini adalah 3 T pangkat 2, kemudian adalah 4 T pangkat 1. Maka dengan demikian 1/80 ya, T 3T kuadrat ditambah 4T dikuadratkan dikalikan 1/80, maka dimasukkan T-nya ya, maka 4 kali 2, 2 dikuadratkan, kemudian dikalikan 3, ini adalah 8 ditambah 12 adalah 20, dikuadratkan dibagi 80, maka 5 cm. Inilah yang kita inginkan. Kita harus memperhatikan ini ya, gabungan persamaannya ya, maka kita dapat menyelesaikannya dengan baik. Soal nomor 2. Suatu titik melakukan gerak melingkar dipercepat dengan percepatan 2 radian per sekon dan kecepatan awalnya 30 radian per sekon. Ya. Setelah 5 detik, sudut yang ditempuh titik tersebut adalah dalam radian. Ini adalah nilai sudut yang diberikan. Ya. Maka kita bahas bersama-sama. Alfanya 2 radian per sekon kuadrat. Ya. Omega 0-nya sama dengan 30 radian per sekon. Berapakah tetanya pada waktu 5 sekon? Maka persamaannya ya, theta sama dengan omega 0t ditambah setengah alfa dikalikan dengan t kuadrat. Saya kira persamaan ini bisa menyelesaikan keseluruhannya. Karena alfanya sudah ada, omega 0-nya sudah ada, t-nya juga sudah ada. Maka 30 dikalikan 5 ditambah setengah dikalikan 2 dikalikan 5 dikuadratkan. Ini hasilnya 1.
ini adalah 150, ini 25, maka ketemunya 175 radian. Saya kira tidak ada yang bingung dari masalah ini, karena persamaannya masih tunggal atau langsung bisa diselesaikannya. Kita lanjutkan pada soal nomor 3. Sebuah benda bergerak melingkar dengan kecepatan awal 4 radian per sekon mengalami percepatan sudut 0,5 radian per sekon kuadrat. Maka kecepatan pada detik keempat dalam radian per sekon inilah nilai kecepatan yang tersedia. Ya. Maka kita bahas bersama-sama. Ya. Alfanya 0,5 radian per sekon kuadrat, omega 0-nya 4 radian per sekon, berapakah omeganya pada T sama dengan 4 sekon? Maka persamaannya adalah omega sama dengan omega 0 ditambah alfa dikalikan dengan T. Saya kira lengkap dari persamaan dan yang diketahui dalam soal. Kita masukkan bahwa omega sama dengan 4 ditambah 0,5 dikalikan 4, maka ketemunya adalah 6 radian per sekon. Ya. Singkat. Ya. Maka kita tinggal bagaimana cara mengambil persamaan-persamaan sesuai yang ada dalam soal. Kita ambil pada soal nomor 4. Sebuah titik bergerak melingkar dan melakukan 1 kali putaran dalam waktu 0,2 sekon. Perhatikan kalimatnya ini, melakukan 1 kali putaran dalam waktu 0,2 sekon. Berapakah kecepatan angulernya atau kecepatan sudutnya dalam radian per sekon? Kita bahas bersama-sama, ya. Tetanya 1 kali putaran, maka 2 pi radian. T-nya adalah 0,2 sekon, berapakah omeganya? Maka soal ini akan singkat, ya. Maka omega sama dengan theta dibagi dengan T. Yang ada 2 besaran ini, maka persamaan yang dipakai adalah theta dibagi dengan 2T, maka sama dengan 2 pi dibagi 0,2. Kan ya? 2 dibagi 21, ini 0,1 naik ke atas, maka menjadi 10 pi radian per sekon. Jadi kalimat ini, ya, walaupun hanya mengambil 1 kali putaran, maka sebenarnya 360 derajat atau 2 pi. Ya. Yang diketahui ada 2 besaran, ya, theta dengan T, maka omega theta dibagi dengan T. Ya. Jadi ketemunya adalah 31,4 radian per sekon. Ini adalah pada soal nomor 4. Kita lanjutkan pada soal nomor 5. Sebuah partikel mula-mula dalam keadaan diam bergerak melintasi keliling lingkaran dengan percepatan angulernya 4 radian per sekon kuadrat. Hitunglah kecepatan sudut pada T sama dengan 2 sekon. Ya. Ini adalah nilai yang disediakan untuk kecepatan sudutnya. Kita lihat pembahasannya, omeganya 0, omega 0 sama dengan 0, alfanya sama dengan 4 radian per sekon kuadrat, berapakah omeganya pada waktu 2 sekon. Langsung, ya, maka omega sama dengan omega 0 ditambah alfa dikalikan dengan T. Karena omega 0-nya 0, maka 0 ditambah dengan AT sama dengan alfa kali T. Maka yang ada adalah alfa dengan T. Jadi ini terpenuhi, ya. Maka omega sama dengan 4 dikalikan 2, 8 radian per sekon. Cukup singkat, ya. Sederhana, tapi kita harus memperhatikan persamaan-persamaan pada gerak rotasi. Kita lihat pada soal nomor 6. Suatu roda berputar dengan kecepatan sudut 12 radian per sekon. Setelah 10 detik menjadi 20 radian per sekon. Berapakah percepatan sudut rata-rata roda selama itu adalah
dalam radian per sekon kuadrat. Maka kita bahas bersama-sama, ya. Omega 0 sama dengan 12 radian per sekon. Omeganya naik menjadi 20 radian per sekon selama 10 detik. Berapakah percepatan rata-ratanya? Maka persamaan ini kita ambil dari, ya, alfa sama dengan omega dikurangi omega 0 dibagi dengan T. Ini adalah persamaan dasarnya, ini perubahannya, maka alfa sama dengan 20 dikurangi 12 dibagi dengan 10, maka 0,8 radian per sekon. Jadi, itulah perubahan dari omega sama dengan omega 0 ditambah alfa kali T, maka alfa sama dengan omega dikurangi omega 0 dibagi dengan T, sehingga kita menemukan jawaban sebesar 0,8 radian per sekon kuadrat. Jadi itulah dari soal nomor 1 sampai soal nomor 6 dengan beberapa variasi soal. Semoga kita dapat memahami setiap persamaan-persamaan yang digunakan di dalam soal-soal tersebut, sehingga kita dapat menyelesaikan permasalahan yang lain dari gerak rotasi dengan baik. Selalu semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.